Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Rizkia, NPM 1117, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang kritik dan esai. Materi ini terdapat pada KD 3.12. Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Namun, penulis kritik dan esai haruslah melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dahulu agar dapat dipercaya. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pengertian kritik, struktur kritik, kaidah kritik, ciri-ciri kritik, jenis-jenis kritik, prinsip-prinsip kritik, cara penulisan kritik, pengertian esai, struktur esai, kaidah esai, tipe-tipe esai, ciri-ciri esai, dan langkah-langkah esai. Baik, masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang kritik. Pengertian kritik. Kritik adalah suatu ungkapan atau tanggapan mengenai baik atau buruknya suatu tindakan yang akan atau sudah dibuat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan kritik adalah kecaman atau tanggapan. Kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap sesuatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Selain itu, menurut Sutopo 2011, kritik merupakan analisis secara langsung dengan mempertimbangkan baik buruknya suatu karya, penerangan, dan penghakiman karya. Kritik meliputi 3 bidang, yaitu teori dan sejarah. Struktur kritik. Yang pertama adalah evaluasi, berisi pernyataan umum mengenai suatu yang akan disampaikan. 2. Deskripsi teks. Bagian ini, teks tanggapan kritis memuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Bagian terakhir teks, berisi penegasan ulang mengenai suatu yang sudah dilakukan atau diputuskan. Kaidah kritik. Yang pertama adalah kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Yang kedua, konjungsi, kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur. Yang ketiga, kata rujukan, sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dan dengan tegas, dikenal juga dengan sebutan referensi. Yang terakhir adalah pilihan kata. Pemilihan kata yang sesuai dalam penggunaan sekaligus pembuatan teks tanggapan kritis. Ciri-ciri kritik meliputi: yang pertama, bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain, menunjukkan kelebihan dan kekurangan, memberi saran perbaikan, dan bertujuan menjembatani pemahaman pembaca. Jenis-jenis kritik berdasarkan penerapannya. Yang pertama adalah kritik induktif. Kritik induktif adalah kritik dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam karya. Yang kedua, kritik judisial, yaitu kritik-kritik yang menganalisis dan menerangkan efek-efek karya berdasarkan permasalahannya, organisasinya, teknik, serta gaya penulisannya. Kritik ini atas dasar standar umum tentang kehebatan dan kebiasaan. Yang ketiga adalah kritik impresionik, adalah kritik yang berusaha menggambarkan sifat khusus dalam sebuah karya serta mengekspresikan tanggapan kritikus yang ditimbulkan secara langsung oleh karya tersebut. Jenis-jenis kritik berdasarkan cara kerja kritikus. Yang pertama, kritik impresionistik adalah kritik yang berupa kesan-kesan pribadi secara subjektif terhadap sebuah karya. Di sini selera pribadi amat berperan, padahal selera pribadi itu berubah-ubah setiap saat sesuai dengan perkembangan kepribadian orang itu. Yang kedua adalah kritik penghakiman, adalah kritik yang bekerja secara deduksi dengan berpegang teguh pada ukuran-ukuran tertentu untuk menetapkan apakah sebuah karya itu baik atau tidak. Dan yang terakhir adalah kritik teknik, adalah kritik yang bertujuan menunjukkan kelemahan-kelemahan tertentu dari sebuah karya agar pengarangnya dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Prinsip-prinsip penulisan kritik. Yang pertama adalah penulis harus secara terbuka mengemukakan dari sisi mana ia menilai karya sastra tersebut. Yang kedua, penulis harus objektif dalam menilai. Dan yang terakhir,
Penulis harus menyertakan bukti dari teks yang dikritiknya. Cara penulisan kritik yang baik dan benar. Yang pertama adalah menentukan tema atau topik yang akan ditulis atau dikritik. Yang kedua, mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur yang mendukung dan kontra. Yang keempat, memilih unsur-unsur yang dapat mendukung tema. Yang kelima adalah memulai untuk menulis kritik, membaca dan melakukan pengeditan ulang untuk revisi, dan yang terakhir adalah mengirimkan ke media massa atau cetak. Masuk pembahasan kedua, yakni tentang esai. Pengertian esai. Esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang coba dinilainya. Bentuk karangan esai dapat berupa formal atau informal. Esai sering juga disebut dengan artikel, tulisan atau komposisi. Secara umum, esai didefinisikan sebagai sebuah karangan singkat yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu topik. Struktur esai. Yang pertama adalah pendahuluan, merupakan struktur awal pembangun kerangka dari esai. Pendahuluan biasanya akan mengungkapkan secara sekilas topik atau tema yang akan diangkat pada keseluruhan esai. Yang kedua adalah bagian isi. Bagian ini merupakan bagian inti dari struktur pembangun esai. Pada bagian ini, topik atau tema yang telah dipilih sebelumnya akan dibahas dan dijelaskan secara lebih rinci dan mendetail. Yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Seperti namanya, bagian penutup merupakan bagian terakhir dalam penyusunan sebuah esai. Kaidah esai. Yang pertama adalah baku struktur yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata atau istilah dan penulisan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah logis ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia, ragam ilmiah dapat diterima oleh akal. Yang ketiga adalah ringkas ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan, pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan tetapi isinya bernas. Yang keempat adalah runtun ide. Runtun ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Yang terakhir adalah denotatif kata yang diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan, pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan tetapi isinya bernas. Tipe-tipe esai. Yang pertama adalah esai deskriptif. Esai jenis ini dapat menuliskan subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Ia bisa mendeskripsikan sebuah rumah, sepatu, tempat rekreasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah esai tajuk. Esai jenis ini dapat dilihat dalam surat kabar dan majalah. Esai ini mempunyai satu fungsi khusus, yaitu menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap satu topik dan isu dalam masyarakat. Dengan esai tajuk, surat kabar tersebut membentuk opini pembaca. Tajuk surat kabar tidak perlu disertai dengan nama penulis. Selanjutnya adalah esai cukilan watak. Esai ini memperbolehkan seorang penulis membeberkan berbagai segi dari kehidupan individual seseorang kepada para pembaca. Lewat cukilan watak itu, pembaca dapat mengetahui sikap penulis terhadap tipe pribadi yang dibeberkan. Di sini, penulis tidak menuliskan biografi. Ia hanya memilih bagian-bagian yang utama dari kehidupan dan watak pribadi tersebut. Selanjutnya adalah esai pribadi. Hampir sama dengan esai cukilan watak. Akan tetapi, esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Penulis akan menyatakan, "Saya adalah saya. Saya akan menceritakan kepada saudara hidup saya dan pandangan saya tentang hidup." Ia membuka tabir tentang dirinya sendiri. Selanjutnya adalah esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada serius. Penulis mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati beberapa topik yang penting berhubungan dengan hidup, misalnya kematian, politik, pendidikan, dan hakikat manusiawi. Esai ini ditujukan kepada para cendekiawan. Dan yang terakhir adalah esai kritik. Dalam esai kritik, penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni, misalnya lukisan, tarian, pahat, patung, teater,
kesusastraan, dan sebagainya. Esai kritik bisa ditulis tentang seni tradisional, pekerjaan seorang seniman pada masa lampau, tentang seni kontemporer, dan sebagainya. Esai ini membangkitkan kesadaran pembaca tentang pikiran dan perasaan penulis tentang karya seni. Kritik yang menyangkut karya sastra tersebut kritik sastra. Ciri-ciri esai. 1. Berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figur. 2. Singkat, maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. 3. Memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas, yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. 4. Selalu tidak utuh, artinya penulis memiliki segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Yang kelima, memenuhi keutuhan penulisan. Walaupun esai adalah tulisan yang tidak utuh, namun harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan, mulai dari pendahuluan, pengembangan, sampai ke pengakhiran. Dan yang terakhir adalah mempunyai nada pribadi atau bersifat individu. Yang membedakan esai dengan jenis karya sastra adalah ciri personal. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang pandangannya, sikapnya, pikirannya, dan kepada pembaca. Langkah-langkah membuat esai. 1. Menentukan tema yang menarik. 2. Melakukan research atau penelitian untuk pengumpulan bahan. 3. Membuat outline atau garis besar. 4. Memberikan judul dalam esai tersebut. 5. Memulai untuk menulis esai. Dan yang terakhir adalah memperhatikan pemilihan kata. Contoh esai dan kritik. Contoh esai dan kritik dapat kalian lihat pada slide agar kalian dapat memberi penilaian apakah contoh-contoh tersebut sudah termasuk pada esai dan kritik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.